Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainana wa takathurun fil amwali wal awlad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Kita masuk ke kitab Hadaiqul Haqaiq, taman-taman hakikat. Hakikat itu jika dikumpulkan ujungnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bab hakikat yang akan kita bicarakan pada pagi ini itu bab ke-7 dan 8 tentang dunia, ya. Berdasarkan surah Al-Hadid ayat 20, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Jadi ada pemberitahuan, ya'lamu, ketahuilah oleh kalian, hanyalah dunia itu, hayat, ya, kehidupan dunia itu. Dunia secara bahasa artinya dekat atau rendah, dekat atau rendah, bisa juga diartikan hina, ya. Ngapain saja kita di dunia ini sudah dibuat dan gak akan keluar dari patron ini atau fitrahnya dunia. Apa itu? La'ibun. La'ibun artinya main-main, ya. Orang main-main ada bosannya gak? Ada. Tapi asik gak di awal? Asik. Maka la'ibun ini menghasilkan kesenangan tapi tidak tenang, ya. Walahwun. Walahwun sedagurau, ya, gak serius. Nggak tahu nih lockdownnya, ini belum lockdown lah, ya. Apa istilahnya Ustaz? PPKM, PPKM, ya. Aduh, ribet juga istilahnya. Di Malaysia terlain lagi istilahnya. Ya, PPKM apa aja deh. Yang penting itu, ya, pembatasan. Ya, entah ini serius atau tidak, kita nggak ngerti. Dulu ketika baru kena nomor 1 itu Depok, tegangnya bukan main. Sekarang banyak yang kena, kok orang malah jadiin bahan candaan, kan? Enggak. Masjid sepi, supermarket biasa. Walaupun mal-mal ditutup, ya, atau dibatasi. Ya, tapi nanti tempat ibadah semua agama terkena. Jadi bukan hanya agama kita, agama Islam, ya. Jadi jangan pakai otak konspiratif yang nggak sempurna. Konspirasi itu ada ilmunya, ada teorinya, dan jangan terjebak pada hal-hal yang isinya sampah-sampah otak, ya, sampah-sampah berita, ya. Apalagi isinya dunia, wazinatun, perhiasan. Kita suka perhiasan nggak? Mulai dari baju, pakaian, ya, semua. Apalagi perhiasan yang ada di tubuh, termasuk perhiasan bentuknya rumah, pernak-pernik rumah. Makanya kalau benerin rumah ada ujungnya nggak? Kayaknya ada aja kurangnya, ya. Termasuk kendaraan, sama-sama naik kendaraan, beda merek aja udah beda cara mandang. Nah, ini zina, bisa disebut style, ya. Dunia itu gaya-gayaan aja, ya. Dunia itu orang berlomba untuk gaya-gayaan. Maka orang yang hidup dengan style seperti ini, capeknya bukan main, ya. Dan kita masih segar dalam ingatan kita. Ibu-ibu punya tas harganya sekian M, ya. Bapak-bapak punya jam, kan ada juga tuh, ya, jam tertentu harganya ratusan juta, bahkan beberapa M. Jadi jamnya itu bisa beli Alphard satu. Itu zinatun, ya,
lifestyle, gaya hidup, ya. Wa tafakhurun bainakum. Nah, sebelum masuk ke zinatun itu, teman-teman, mainannya, perhiasannya anak kecil beda nggak dengan remaja? Remaja beda dengan dewasa. Dewasa beda dengan tua. Sama, orang yang hidupnya sederhana beda dengan yang sedang, beda dengan yang kaya. Ya. Kalau anak kecil bilang duit banyak, itu berapa biasanya? Kasih 10.000 udah banyak. Tapi kalau seumuran antum nih, walaupun cuma berapa orang nih, ini bilang banyak berapa Pak? 1M. Wah, kayaknya nggak puas juga di 1M ya, mau jadi 10M ya. Ya, sekarang bisa kita ngomong relatif ya kan. Kalau anak kecil kan nggak, kasih 10.000 oke, 20.000 oke, kasih 100.000 udah berubah matanya tuh. Maka zinatun, gaya hidup ini akan berbeda masing-masing orang, selera dia, ya. Anak kecil dikasih jam harga 25.000 Bu, bisa ya? Kalau bapak nggak mau kan, mending nggak pakai jam ya. Kacamata aja ada stylenya Pak, mulai dari harga 300 sampai 3 juta sampai ya puluhan juta, masya Allah. Ada aja. Jadi manusia emang zinatun. Jadi dari dulu sampai sekarang sama. Jadi manusia itu cuma beda peradabannya, tapi dalamnya sama. Dia akan terjebak dalam urusan duniawi yang begini. Laibun, main-main. Coba lihat Pak, kerja itu kan kayak main-main. Berangkat, balik, bergaji, nampak udah gitu aja tiap bulan, tiap minggu. Terbuat laporan, kalau salah jelasin, kalau kayak gitu aja modelnya ya. Tapi asik ya. Wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga dalam masalah apa tadi, zinah tadi, perhiasan, gaya hidup. Ada orang gaya hidupnya baru fisik, tadi mobil. Anak kecil kan mobil-mobilan. Kalau udah gede, mobil beneran, motor-motoran dengan motor beneran, ya. Itu gaya hidup. Dulu buat rumah-rumahan dari pasir, sekarang pengennya rumah beneran. Tafakhur, ada berbangga-bangga di situ. Kalau berbangga-bangga berarti ada lomba-lomba di situ. Tafakhurun bainakum, saling bersaing. Bersaing ini ada yang bersaing materi. Nah, ini disebut takatsurun fil amwal, berlomba sifatnya materi. Tapi tafakhur, berbangga-bangga, ini bisa masalah gelar, posisi. Coba lihat orang-orang yang bikin partai di mana-mana, tidak hanya di negeri ini. Itu mereka sudah punya duit, sudah punya kekayaan, perusahaan, income yang dia cukup duduk-duduk aja, income-nya udah jalan. Apa yang kurang dari mereka? Dia tafakhur. Tafakhur. Nah, ini yang dicari sama dia. Makanya ada pemilik perusahaan mana itu masih mau terjun politik. Apa yang dicari? Dia nggak cukup jadi direktur, jadi komisaris, dia nggak cukup. Dia maunya kekuasaan yang lebih. Barangkali di saat dia berjuang di perusahaannya itu, dia terhambat oleh pemerintahan. Nah, dia pengen menguasai itu, bisa jadi ya. Nggak jauh dari ini. Berbangga-bangga ya. Ini Indonesia ini demokrasinya kebablasan, benar. Orang bisa tengkar karena pemilihan RT RW, enggak? Sampai-sampai beberapa berita kita lihat karena pemilihan kepala desa itu bisa main bacok-bacokan, bisa main sihir, sampai begitu. Padahal kan apa sih itu? Emang kalau kita jalan di jidat kita ada tulisan RT RW kan nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi gelar-gelar keilmuan, gelar-gelar di masyarakat. Maka gelar keilmuan seperti sarjana, SAG, sarjana alam gaib ya, SH, sarjana hukum,
Itu semua tafakhur. Ada orang yang mau cari gelar keagamaan, Pak Haji. Malu-maluin Pak Haji sekarang itu, mohon maaf ya. Pak Haji zaman dulu minimal 6 bulan di tanah haram. Itu mereka ngaji dulu di sana, pulang-pulang sudah bisa baca Arab, bisa ngomong Arab. Pak Haji sekarang cuma 40 hari, itu pun ngeluhnya nggak tanggung-tanggung. Haji belum tentu mabrur, udah menyebut dirinya Pak Haji, Bu Haji. Tafakhur. Nanti dapat nggak? Dapat. Paling nanti dia dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Belum lagi nanti gelar doktor, kiai, itu semuanya tafakhur. Maka jangan heran, ada pernah suatu masa di negeri kita branding ustadz tertentu supaya disebut kiai, dia buat pesantren semu, biar nanti kalau disebut profilnya pimpinan pondok A, padahal bukan dia ngajar, nggak pernah ngajar, orang aja ditaruh di situ. Beda sama kiai-kiai kita yang dulu kiai itu bukan bikin bangunan dulu. Kiai itu bikin spiritnya bangunan. Ngapain orang di pesantren? Ruhnya pesantren ngapain? Taklim. Kalau taklim berarti ada muallim, ada guru, ada murid. Tadi ada taklim, ada 3 ya. Apalagi bangunan nyusul. Bangunan nyusul itu. Ini mohon maaf juga nih, banyak orang-orang yang sudah sukses secara harta, materi, mau beli pesantren, silakan beli. Mau bikin pesantren, silakan bikin. Tapi yang ngerti ruhnya pesantren siapa? Ya kiai. Akhirnya minta cari-cari kiai kemana. Emang bisa bikin pesantren comot-comot kiai begitu? Nggak akan bisa. Lihat nanti hasilnya apa. Pesantren, kiainya dicomot dari mana? Itu si pemilik, owner, itu ngerasa dia berhak ngatur-ngatur. Apa yang terjadi? Si kiai nggak nyaman, pasti ganti. Begitulah nanti. Maka para kiai jangan mau juga diatur-atur. Kita kan kalau taklim udah ada kurikulumnya, udah ada agendanya. Yang ngerti urusan pesantren ya kiai. Seharusnya dibagi-bagi tugas. Kalau taklim, spirit pesantren, nah ini kiai yang ngurus. Nah, Pak Kiai untuk manajemen pembangunan biar saya yang urus, gitu. Akhirnya dia memandang kiainya tetap gurunya. Kalau enggak, dia menganggap kiai itu karyawan. Ini hati-hati ini. Ini su'ul adabnya orang berduit, mentang-mentang berduit bisa gaji orang. Ini hati-hati. Kiai kita dari dulu nggak pernah begitu. Ya, masyaikh kita ngajar dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak digaji dia, malah dia yang ngasih duit. Belakangan karena beliau sudah nggak sanggup, baru kemudian murid-murid inisiatif, yuk kita buat SPP yuk, gitu. Itu belakangan, ya. Jadi kalau di antara kita ada yang diberi kelebihan harta, berjuanglah bersama kiai, tetap hargai dia, ya. Jadikan dia sebagai guru kita, beneran guru. Baik. Semoga banyak yang tersungging ya. Wa takasurun fil amwal wal aulad, berbangga-bangga terhadap harta dan anak. Nah, makanya Bapak, Ibu, Saudara yang karena Allah yang sudah punya anak, mulai dari anaknya kecil bisa berdiri itu diomongin aja ya. Ngomongin anak. Dari zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang orang ngomongin anak. Jadi memang salah satu sifat manusiawi adalah di dunia ini itu berbangga-bangga dengan anak. Apalagi anaknya kalau sekolah juara, dapat prestasi, itu ceritain tuh ya. Taib. Ini Al-Qur'annya teman-teman. Masih ada 1 ayat lagi ya. Wa mal hayatud dunya ya. Di ujung surat Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kehidupannya kecuali mata', kesenangan yang ghurur, yang bikin kita terpedaya. Benar ya? Gak usah jauh-jauh. Dunia itu salah satu yang kita pegang sekarang, Pak. Handphone,
pasangan, anak, itu bikin kita lupa nggak? Asik, ya itu dia. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini agak saya harus ingetin kalau yang pakai kitab ya. Di kitabnya ada beberapa salah ketik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada hadisnya dalam riwayat Tirmizi, "Man kana hammud dunya." Orang yang himmahnya, visinya adalah kehidupan dunia, syattatallahu alaihi amrah. Allah akan pecah urusannya. Jadi bikin dia tidak fokus. Bikin dia pikirannya kemana-mana. Coba lihat, ceknya lagi sholat. Orang yang himmahnya dunia, dia sholat itu supaya rezekinya lancar. Jadi bukan karena ingin nyembah Allah. Orang-orang ini kalau dikasih ijazah sama gurunya surat Waqiah, itu surat Waqiah itu kan lam Allah, bukan untuk dia tadaburi, tapi niatnya cuma satu, sebagai rezekiku lancar. Dikasih wiridan sama guru, sholawat dong kamu. Dia sholawat bukan karena cinta Nabi, tapi karena dia pengen duitnya banyak. Nah, ini orang-orang yang disebut syattatallahu amrah. Maka orang ini kalau zikir nggak pernah fokus, sholawat nggak pernah cinta, nggak pernah rindu. Nah, itu syattata, kolbunya dibuat nggak bisa fokus ya. Dalam urusannya jadi banyak, syattata alaihi amrah. Maka urusannya jadi macam-macam, jadi ribet. Seharusnya mudah jadi ribet. Di sini tertulis wajahila faqrah. Nah, ini salah ketik ya, yang benar waja'ala faqrah. Ini kalau di kitab saya. Baina ainai. Dan Allah kemudian menanamkan satu sifat mental yang tidak, akibat dia tadi tidak bagus himmahnya. Mental apa? Mental kefakiran di sininya. Baina ainai. Di bagian otak depannya itu yang kita sebut kortek lebih kurang ya, itu di bagian sini itu angan-angannya jadi kayak mental miskin. Orang mental miskin gimana? Orang mental miskin gimana? Mau dia kaya, pengen dapat lebih, maka mental miskin ini dikasih berapa aja nggak puas-puas. Ini yang kita sebut tamak. Ditamak. Maka saya sering nanya, di bulan puasa kita pernah buat kajian Mukhtasar Ihya, dan saya nanya, mungkin masih ingat, yang koruptor itu, korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya ya, bener. Orang miskin apa yang mau dikorupsi? Jabatan gak punya. Jadi ada penyakit orang yang cinta dunia. Apa penyakitnya? Fakir, mental fakir, mental miskin. Jadi miskin itu penyakit mental kalau dalam ilmu kerohanian ya. Sedangkan kaya itu adalah anugerah yang dalam jiwa ya. Al-ghina ghina nafs. Kekayaan itu adalah ketika kita merasa diberi kecukupan oleh Allah. Apalagi zaman Covid begini, orang-orang dia kadang masih dikasih kecukupan tapi ngeluh terus. Nah, orang fakir mohon maaf itu suka ngeluh nggak? Suka ngeluh. Allah sudah cukupi masih ngeluh, takut orang lain minjem sama dia ya, maka dia ngeluh. Kalau nggak mau minjemin nggak usah dipinjemin, nggak usah ngeluh ya. Walam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu illa ma kataba lahu. Dan Allah tidak berikan dia dunia kecuali yang sudah ditetapkan bagi dia. Berarti sebatas dia usaha segitulah dia dikasih. Wa man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimah ya. Siapa yang himmahnya visinya akhirat, Allah jadikan, Allah kumpulkan urusannya dipermudah, pikirannya pun jadi ringan ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Lalu kalau tadi kefakiran itu mental yang ada di sini, angan-angan, kalau ini kebalikan, orang yang himmahnya akhirat, Allah tanamkan cahaya namanya Al-Ghani di dalam kolbunya, sehingga orang itu punya rasa kecukupan.
merasa cukup aja, cukup gitu. Jadi nggak ada ngeluh. Orang kalau berkecukupan, dia mengeluh nggak? Dia nggak ngeluh. Ah, ini dia. Wa atathu dunya raghimah. Lalu dunia datang kepadanya, ya seperti kita narik hewan ternak itu kan hidungnya bisa dikasih tali tuh ya. Terserah dia mau ngapain. Ini masalahnya bukan masalah kaya atau miskin, ini masalah mental, ya. Cinta dunia atau cinta akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Ya. Orang yang cinta dunia, maka dia akan merusak akhiratnya. Ini ada di riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Wa man ahabba akhiratah adarra bi dunya. Siapa yang mencintai akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Wa kataba ba'dahu, apa lafaz berikutnya? Fa'atharu ma yabqa ala ma yafna. Fa'athiru, ya. Maka dahulukan apa yang kekal terhadap yang fana. Yang kekal yang mana? Yang akhirat, ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa yang kekal itu? Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, ritual menyembah Allah. Itu kekal. Pertama, mengenal Allah. Maka pertanyaan masuk kubur pertama kali apa? Masih ingat? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Artinya orang ketika bangun nanti di alam kubur, Bapak nih, kita kalau bangun di alam kubur nanti, itu seakan-akan kita bangun tidur, nggak nyadar kalau sudah mati. Kapan sadarnya? Kalau ada mungkar nakir nanya. Kalau mungkar nakir nanya baru. Kalau di hadis Imam Nasai itu disebutkan, jika orangnya soleh, yang bertanya ini wajahnya bagus. Kalau yang nggak soleh, wajahnya kayak pocong gitu, Pak. Jadi apa yang paling menakutkan dalam diri kita ntar datangnya seperti itu. Baik. Namun sekarang orang mendahulukan ritual penyembahan daripada menyembah mengenal yang disembah. Yang pertama apa dulu dong seharusnya? Mengenal yang disembah. Itu yang Nabi ajarkan 13 tahun di Mekah. Di Madinah cuma 10 tahun lewat sedikit, itu baru diajarkan syariat. Coba berarti di situ. Anak, gadis nih, jangan langsung disuruh pakai jilbab. Ajarin dulu dia mengenal Allah yang menyuruh pakai jilbab. Nanti dia akan pakai jilbab dengan senang hati. Gitu. Ya kalau dia nggak pakai itu urusan dia nanti kalau sudah dewasa kan, kecil. Jadi jangan langsung dipakai-pakein mulu. Ajarkan dulu ilmunya, siapa yang nyuruh, untuk apa gunanya. Jangan dibalik. Anak kecil jangan main suruh langsung, kan di hadisnya begitu. Kalau anak 7 bangunin, kalau 10 nggak bangun dipukul. Itu bab fikihnya, bab taklim fikihnya. Tapi di bagian lain kan ada, agar mengajarkan anak-anak ma'rifatullah. Ngajarin anak ma'rifatullah jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang sederhana-sederhana, ya. Taib. Ini tentang dunia, ya. Lalu ada sebuah hadis, ya, riwayat Imam Tirmizi juga, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi junah ba'udha ma saqa kafiran minha qatrata ma wallahi ma dunya fil akhirah illa kama yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja." Dunia itu kalau ditimbang di sisi Allah seperti ringannya seperti sayapnya nyamuk, sehingga tidak bisa diberikan untuk orang kafir, apalagi mukmin.
Wallahi, Nabi kemudian bersumpah, mad dunya fil akhirah, dunia sama akhirat itu. Jadi teman-teman, silakan serius membangun kebahagiaan di masa tua. Tapi ingat, kita ada masa nanti yang nggak pernah tua. Ini yang harus dipikirin. Yang nggak ada tuanya di situ. Orang di neraka umur 30-an, orang di surga umur 30-an. Dan itu abadi terus. Nah, ini yang dikatakan di hadis tadi. Dunia itu sama akhirat, kalau mau diukur nikmatnya, coba tangan kita celupin ke laut, tetesan yang nempel itu itulah dunia. Kebayang akhirat nikmatnya gimana? Nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya di akhirat itu. Itu sebabnya kita pasti merasa heran. Kok ada majelis zikir yang rame sebelum pandemi ya? Rame, orang datang dari mana-mana. Ternyata Nabi menyebutnya Raudhatul Jannah, ya, Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jika engkau melewati taman surga, maka petiklah, maka iciplah di situ. Ada perintah begitu dari Nabi SAW. Berarti di dunia ini ada taman-taman surga. Maksudnya apa? Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih itu ngirim salam untuk umat Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan, hai umat Muhammad, ketahuilah bahwa surga itu tanahnya subur, tetapi belum ada pepohonannya. Nyambung dengan hadis Imam Tirmizi tadi. Taman surga itu apa wahai Rasulullah? Qala hilaqud dzikr, halaqah zikir. Jadi jika ada orang berzikir di dunia, itu langsung dia nanam, Pak. Antum nih baca subhanallah, Ustaz, langsung ada pohon di sana, Ustaz. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, langsung ada pohon tuh. Dan gedenya bukan main. Kalau kita zikir 100, teman kita 101, ya banyakkan dia. Kita 100, dia 1000, banyakkan dia. Maka mau buat kapling surga, kaplingnya dengan zikrullah. Ya. Dalam hadis itu dikatakan, Nabi Ibrahim berpesan, taman-taman surga itu diciptakan Allah dari tasbih, subhanallah, takbir, ya, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma kita nggak lihat ya, belum lihat ya, karena belum lihat jadi nggak yakin, karena penglihatannya pakai ini. Kita ini kenapa disebutkan sama dengan binatang ternak oleh Allah Ta'ala? Karena pandangannya cuma pakai mata ini. Kalau pandangannya begini ya kalah sama kelelawar. Kelelawar jorok jauh juga bisa lihat. Benar gak? Kelelawar dari jarak jauh udah bisa baca. Kalau cuma pakai mata ini, kita baca subhanallah nggak lihat hasilnya, makanya nggak percaya. Itulah sebabnya kenapa orang mau macet-macet ria nih sebelum pandemi, masa pandemi sama, mulai dari jam 7 sampai jam 9 itu macet di jalan, nggak takut kena covid. Macet-macet di MRT, di bus, orang nggak takut. Tapi untuk duduk sejenak baca la ilaha illallah, atau ketika dia antri itu dia baca subhanallah, itu kayaknya sulit nyarinya. Hari ini manusia lebih senang yang bisa terhibur telinga, maka pada pakai headset, dengerin musik terus. Ya kita nggak melarang orang dengerin hiburan, tapi kalau seorang mukmin hiburan basicnya apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau antum hitung nih, kita sebenarnya cinta dunia apa akhirat sih? Cinta dunia, kerja mulai dari jam 8, pulang jam 4. Bener? Itu untuk apa? Biar bisa bikin rumah, bisa beli mobil, anak-anak bisa sekolah, bisa makan enak. Dunia nggak tuh? Itu penting? Penting. Oke, sekarang minimal ada backup lah untuk akhirat. Pagi sebelum berangkat zikir nggak? Pulang zikir lagi nggak? Zikir di luar sholat wajib loh ya. Sholat wajib itu terlalu standar lah untuk seorang yang soleh. Itu aja ya. Setelah ini riwayat-riwayatnya kurang sahih. Ada satu yang bisa dipakai. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah
awal pokok dari semua kesalahan. Gitu. Kenapa ada orang di dunia ini ria? Ria itu pengen dipuji nggak? Pengen dipuji itu duniawi nggak? Duniawi juga. Rusak nggak amalnya? Allah sebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Ya. Taib, babus tsamin, bab yang ke-8, fil amal, mengenai angan-angan. Ini pendek kok, jadi kita baca dikit aja. Kata beliau Imam Syamsuddin Ar-Razi, "I'lam anna al-amala huwa ar-raja." Dalam bahasa Arab nih unik, ada amal pakai ain, ada amal pakai hamzah. Apa bedanya? Kalau amal itu aktivitas real. Kalau amal pakai a itu angan-angan doang. Jadi kerja itu angan-angannya doang. Bukan otaknya yang bekerja, bukan angan-angan. Oke, bisa bedain? Contoh, wah saya pengen bangun rumah nih, ntar begini, itu angan-angan namanya. Kalau orang kerja gimana? Jadi langsung dia kerja, dia nabung, jadi. Waduh, pengen umroh nih, zaman-zaman sebelum pandemi kan ada musim. Kita setiap hari itu Indonesia 5.000 sampai 10.000 bahkan lebih orang berangkat umroh. Setiap hari itu. Visanya tuh sono semua tuh, hotelnya. Ah, sekarang bisa dibayangkan, Saudi bisa krisis Pak, Saudi sekarang. Minyak udah dikit, orang pergi umroh udah jarang, cuma di dalam aja kan. Kita masih punya beruntung Pak, kita setiap bulan, setiap beberapa bulan tertentu, itu kalau dihitung perputaran duit di negeri kita masih lumayan. 55 sampai 60%. Jadi kalaupun resesi kita masih kuat. Ekonomi mikronya ya, wallahu alam, nanti tanya ke ahli-ahli ekonomi. Tapi secara makro udah banyak tumbang ya. Kita nyaksiin lah teman-teman kita yang tutup buku, tutup perusahaan, banyak banget. Nah itu yang disebut tadi laibun walahun, ya main-main aja, ada yang naik, ada yang jatuh. Suka-suka Allah lah main Lego. Dunia ini legonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Al-amala huwa ar-raja. Angan-angan itu pada dasarnya adalah harapan. Wa ta'allaqal qalbu bil baqa. Wa ta'allaqul qalbi bil baqa. Harapan-harapan angan-angan ya. Sedangkan qalbu itu maunya bukan berharap kepada angan-angan, maunya kepada yang abadi. Faman tala amaluh istaghalla bil jam'i wat tahsil wa ghafala 'anil maut wa tarakahu nasyan mansiyah kaman ayqana anhu sayabqa ila aqsa awqatil ajal. Maka orang yang sibuk dengan amal, angan-angan, kalau qalbu enggak melahirkan amal, lain lagi ceritanya. Siapa yang sibuk dengan angan-angannya, maka ujung-ujungnya hidupnya apa? Fulus. Ya semua orang butuh fulus. Semua orang butuh duit. Tapi jangan jadikan itu tujuan gitu. Apa bedanya orang yang menjadikan harta itu tujuan? Kalau dia menjadikan tujuan, apa saja caranya dia harus dapat, halal atau haram. Tapi kalau orang menjadikan dunia itu bukan sebagai tujuan dia, maka dia seperlunya aja. Imam Sya'rani menyindir murid-muridnya. Apa kata Imam Sya'rani? Betapa hinanya kita, lebih hina daripada binatang buas seperti anjing, guguk. Anjing itu kalau udah kenyang, dia tinggalin makanannya Pak. Dia nggak pernah bawa pulang ke kandangnya terus mengatakan ini untuk esok, saya tabung dulu nggak ada. Itu Imam Sya'rani ngomong di kitab Al-Bahrul Mawrud Al-Minal Al-Kubra ya. Kalau kita gimana? Kita tabung ya? Tabung, padahal tabung belum tentu untuk kita juga ya. Ini saya ngomong doang nih Pak, mudah. Prakteknya di kita juga berat. Di saya juga berat. Ini ujian semua orang nih. Mau kiai, mau ustadz, mau dokter, nggak dokter sama aja ya. Maka orang yang udah main di angan-angannya, apa yang terjadi?
Ishtaghalla bil jam'i wa tahsil. Dia sibuk nanti untuk ngumpulin sama memperoleh dunia. Dunia diperoleh, badan sakit-sakitan, mulai sakit gula, hipertensi, jantung, wah lengkap dah. Pengen buat rumah gede-gede supaya anaknya itu enak tidur, tahu-tahu pas udah agak tua, anak-anak bikin rumah sendiri di luar. Sepilah di rumah berdua. Syukur kalau masih berdua. Kalau satunya meninggal, lebih sepi lagi. Nah, ini yang disebut laibun walahbun, Pak. Lego. Suka-suka Allah mau diapain? Kita kejar-kejar supaya nanti enak di masa tua, ternyata nggak enak. Coba tanya sama orang pensiun, bapernya tinggi-tinggi. Bapernya tinggi-tinggi, nggak ditelepon anak, nelfon anak nggak diangkat, itu perasaannya Masya Allah. Padahal secara materi udah cukup, ya. Wa ghafala 'anil maut, dia nanti lupa daripada kematian, wa tarakahu nasyan mansiya, ya, lalu meninggalkan mengingat maut. Nasyan mansiya, seakan-akan dia lupa, ya. Kama aikana anu sabqa ila aqsa awqatil ajal. Tahu-tahu lagi asik-asik nyari kena Covid mati, ya kan? Benar ya? Ini sekarang udah banyak kan, lebih cepat penyebarannya, ya? Lebih cepat penyebarannya, Pak. Jadi orang-orang yang sehat hari ini, kita nggak tahu kalau di dalam dirinya ada komorbid. Apa yang terjadi? Sekarang kena, besok udah meninggal. Nih, itu agak cepat nih, ukuran COVID-nya agak cepat. Masih pasang status kemarin di Facebook. Sekarang udah nggak ada, udah dikubur. Nah, ini udah mulai muncul nih. Nanti ada virus mungkin lebih dahsyat dari ini. Kena mati gitu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, ya. Ada satu hadis, maknanya ada dalam Sahihain, ya, ada dalam lafaz Imam Muslim. Yashib ibnu Adam, ini ketinggalan lamnya di kitab ini. Walam yashib minhu khoslatani al-hirsu wa tulul amal. Manusia beruban, rambutnya dari hitam memutih, tapi ada dua hal yang tidak berubah dari manusia, nggak menua. Al-hirs, apa arti hirs? Semangat, keinginan ini dan itu. Ini mohon maaf nih, laki-laki umur 30, laki-laki umur 60 itu nafsunya sama, Pak. Nafsu, kekuatannya beda, ya, kemampuannya beda, tapi keinginannya tuh nggak jauh beda. Itu hirs. Laki-laki umur 30, 40, laki-laki umur 60, senangnya sama duit sama bersih, nggak jauh beda, ya. Itu hirs. Dan yang kedua apa? Tulul amal, panjang angan. Saya udah pernah cerita, guru saya ngajak murid-muridnya yang sudah berumur 70, paling muda 65, paling muda tuh. Jadi murid-muridnya rata-rata seumur sama beliau 80-an, 70-an, paling muda 60-an. Diajak belajar zikir. Apa kata murid-muridnya yang tua-tua ini? Abuya, Kiai, nanti aja kalau udah tua. Dia lupa kalau dia sudah tua. Karena keseringan ngomong dari umur masih muda, nanti aja belajar zikirnya kalau udah tua. Terulang. Dan saya dengar langsung, Pak. Ini belum lama, sekitar 3 tahun lalu lah, 4 atau 3 tahun lalu, guru kita bilang, ayo belajar zikir yuk sama anak muda nih gitu. Apa yang terjadi? Saya kaget denger itu. Tuh, nanti aja tua Buya gitu. Di sana kan kalau Kiai panggil Abuya, ya. Beliau agak marah, agak kesel gitu. Apalagi nih kalian udah tua semua, umur 60, 70. Kita juga kaget. Udah keriput, udah giginya udah jatuh semua lah. Temennya udah separuh mati, Pak. Itu majelis saya masih ingat, masa saya masih remaja dulu, itu majelis rame. Tersisa waktu kemarin itu cuma 15 orang. Dan mereka belum merasa tua. Benerlah kata Rasul kan, tulul amal, panjang angan-angan, merasanya masih mau hidup panjang nih.
Nah, di ujung kan kalimat disebutkan gitu. Aiqana annahu sayabqa ila aqsa awqatil ajal. Dia masih berpikir dia umurnya masih lama. Gitu. Udah Covid begini, reuni yang sudah umur 60, apa katanya? Ntar kalau Covid berhenti kita ngumpul lagi ya. Nggak paham juga di kondisi dunia bahwa Covid itu sudah global, Pak. Nggak ada ujungnya ini. Jadi jangan antum berpikir, terserah tanya ahli kesehatan kalau nggak percaya, bahwa Covid ini ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Dulu ada prediksi negara akan mampu menanggulangi sekian tahun, paling cepat 6-7 tahun. Nggak ada. Ribet, mikirnya udah ribet. Negara kita ada ngutang vaksin, diam-diam aja kan negara kita biar kita nggak panik. Kalau panik lebih gawat lagi. Agak-agak ribet ya. Cuma alhamdulillah negeri kita, negeri timur, budayanya budaya sosial, sukanya ngumpul-ngumpul. Kalau orang barat udah biasa, Pak, tinggal di apartemen, nggak sapa-sapaan, paling kalau di Prancis bonjour ya, good morning, gitu-gitu doang ketemu. Nggak ada yang serius mereka. Yang bangsa kita ini orang suka ngumpul-ngumpul. Nah, maka saya khawatir justru kalau kita dibuat lockdown total, yang terjadi adalah stres yang tidak berkepanjangan, malah lebih cepat orang meninggal ya. Atau muncul nanti penyakit-penyakit psikis yang lebih berbahaya. Jadi kita bersyukur negara kita cuma disebutnya apa? PPKM ya, darurat, ya udah, masih syukurlah. Ini kalau orang kedokteran murni bilangnya apa? Harus lockdown. Karena mereka masih panjang angan-angan, dikira ini ada ujungnya. Dengan lockdown berhenti. Siapa bilang berhenti? Nah, jadi dengan adanya transportasi yang dari mana ke mana, ini kan masih terbuka, Pak. Itu bisa penyakit itu dalam sehari bisa nyebar kemana-mana. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna akhwaf ma akhafu ala ummati al-hawa wa tul amal. Yang aku khawatirkan kepada umatku bukan miskin, bukan syirik. Nabi gak khawatir umatku kuat-kuat akidahnya. Yang dikhawatirkan apa? Al-hawa, keinginan hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Maka coba mulai dilatih diri ya, puasa zahir batin. Jangan hanya puasa zahir, puasa batinnya juga. Puasa batin itu dengan cara mengurangi angan-angan. Ya. Apa kata beliau di ujung ini? Di ujung ini paling keren nih kalimatnya. Wa'lam anna qasral amali min a'zamis sa'adat. Pengen bahagia nggak? Pasti kita pengen bahagia. Cara bahagia cuma satu, pangkas angan-angan. Jadi a'zamus sa'adat, orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang dirinya paling tidak terikat dengan bumi. Orang yang paling bahagia di dunia, orang yang kolbunya tidak nyantol ke dunia, sehingga dia bisa memangkas angan-angannya. Gitu. Kita ngebanyol lah. Saya kan, teman-teman saya sekarang lagi naik-naik umur-umur sebelum 40 ini. Itu masa-masa lagi nanjak semua karir. Beberapa kawan saya ngomong gini, aku kalau nggak punya utang, itu kayaknya hidup nggak ada tantangan, nggak ada bergairah bekerja. Ngutang aja gitu. Jadi utang itu dijadikan sebagai cara supaya rajin nyari. Tapi coba rasa-rasain, Pak, enakan hidup nggak ada utang atau nggak ada utang? Ada utangnya atau nggak ada utang? Enakan hidup yang mana? Hidup yang kredit atau yang cash? Secara kolbu nih kita nanyanya, bukan secara semangat nyari. Pasti kita pilih yang tidak berutang. Cuma teman-teman kita pengusaha buat kaidah hadis pengusaha, hadis at-tajir, apa kalamnya? Inna dain minad din. Berutang itu bagian dari agama katanya. Berutang bagian dari iman.
Jadi mereka itu agamanya agama mencari hidup itu dengan cara berhutang dulu. Itu konsep hidupnya, ya. Ya terserahlah, silakan dilalui hidup begitu. Tapi Nabi SAW, kita lihat baginda Nabi SAW menghindari hutang. Beliau daripada menghutang lebih baik menggadaikan salah satu baju zirah, baju tahan bacok itu ya, yang pelindung ketika perang. Dan beliau memilih menggadaikan. Ini saya nggak nyuruh antum menggadain ya. Kalau antum kan udah ngutang gadain lagi. Jangan, nggak ada dua-duanya, jangan. Tapi kalau terjepit, Nabi menggadaikan. Kepada siapa Nabi menggadaikan? Kepada orang Yahudi. Ini bukti bahwa boleh interaksi dengan orang-orang Yahudi dalam urusan duniawi. Ya. Itu Nabi SAW. Ternyata Nabi berdoa, ya Allah lindungi aku daripada ghalabatid dain, belenggu hutang, dan qahrir rijal. Ya, qahrir rijal ini tekanan orang yang menekan, ya mungkin debt collector dan sejenisnya itu. Jadi Nabi sudah melakukan itu. Maka teman-teman coba wiridkan itu jadi doa. Gak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau Arabnya Allah min a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Minimal sekali sehari aja. Ya Allah lindungi aku, jaga aku daripada belenggu hutang. Kalaupun berhutang tapi tidak membelenggu gitu. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu teman-teman. Kalimat inti di kitab ini ada di ujung tadi. Jika ingin bahagia, maka pangkas angan-angan. Jangan banyak pikirkan dunia. Jalani aja hidup di dunia. Kerja ya kerja, tapi jangan nyantol hati pada tempat bekerja. Baik.